Dewa sama Habs. Kalian mau diskusi dulu kah keberangkatan? Boleh deh. Dewa Habzi, kopi kah suaranya? Masuk. Kalian kan dari Jakarta ya? Ini tadi teman-teman nanya, kalian ada yang bisa bawa mobil nggak? Buat ini ke site besok hari tanggal 18. Dua-duanya nggak bisa. Dua-duanya nggak bisa. Berarti, jadi gini, kan kalau kita hitung, kalian tuh 9 orang, sama saya 10. Nggak mungkin satu mobil dong. Nah, saya bisa ngangkut sih, cuman kan maksimal 7 gitu. Nah, butuh mobil kedua. Jadi, ini masalahnya Kiki juga nggak ikut kan, Kareza juga nggak ikut. Jadi, kalian nggak ada, gimana ya? Yang dari Bandung juga ini ya, travelan semua ya? Ya nggak ada mobil. Saya juga nggak ada. Berempat nggak ada ya, Zee? Yang dari Bandung? Nggak ada. Kalau dari kontraktor sih udah saya bilangin, akan ada kalian bersembilan datang, mereka udah siap. Tinggal mobilitas kita ke sananya gimana nih? Jadi nanti sambil apa? Gimana Kak tadi, maaf agak putus. Ya, Buat ini mobil ya? masalah mobil ya. Oh. Dewa sama Apsi tadi nggak bisa nyetir ya atau gimana? Nggak bisa, nggak tahu tuh dia jawabnya nggak bisa sih. Nggak bisa bawa, maksudnya nggak bisa bawa mobil. Tapi ada kendaraan nggak Dewa sama Hapsi? Mungkin bisa saya bantu supir. Mereka jawabnya di chat sih. Motor doang. Motor. Nggak bisa masuk tol tapi. Motor nggak bisa masuk tol agak ya? Ada SIM, ada nembak. ada. Kalau SIM ada mah. Apa ya? Gimana ya? Kalau nyewa charter mobil gitu gimana Kak? Atau ini deh, nanti saya diskusi sama Kiki dulu aja ya. Kalian beneran gak ada yang bisa bawa? Gak ada yang... Nggak bisa. Atau gini paling Dewa sama Apsi di Jakarta ya sekarang ya? Lagi di Jakarta. Oh, saya sih kepikiran kalau mau teman-teman kan kebanyakan di Bandung Kak ya, Sayed, Ilyas, saya, Faza. Kalian kalau nyewa mobil lebih murah sih pasti. Oh di Bandung, Sepsi sama Dewa. Udah kita satu mobil aja guys. Mau nggak charter mobil dari Bandung Jakarta? Oh, gua supirin. Kalian di Bandung toh? Iya. Serius disupirin. Ntar kalian urunan tolnya, urunan mobilnya gitu. Lebih enak kayak kalau kayak gitu daripada naik travel lebih murah barengan bawa mobil sih kalau sih. Semua di Bandung. Boleh sih patungan. Itu sekalian karaoke. Romi bisa bawa manual.
Manual pertama kali kemarin sih bisa, nggak nabrak sih, Kak. Bahaya banget aja. Jawabannya nggak yakin aja. Serem juga. Bisa apa enggak ya jawabannya itu kan. Berdasarkan kenyataan. Tapi kalau yang lancar sebenarnya Matic sih, Kak. Oh, Saya juga gitu setengah-setengah jadi nggak yakin. Kalau kalau Bandung Jakarta naik Matic mungkin bisa sih. ya kalau manualnya ragu-ragu jangan manual. Ya udah berarti yang tidar nanti janjian sama saya aja langsung ya. Yang ITB ternyata dari Bandung semua. Tapi ini teman-teman yang Bandung mau nggak? Sayed, Dewa Hapsi, Faza. Mau nggak sih? Oh, boleh-boleh aja sih kalau patungan. Kenapa nggak pakai mobil asrama Mus ya? Mobil Kak Fahmi. Iya. Coba nanya dulu ya. Matic nggak? Enggak sih, enggak metik. Aduh. Ya udah ntar sebelum tanggal 18 aku latihan ke asramamu dulu lah. Bahaya. Bahaya. Lu solusi. Yang tidar tuh kalau nyampe Poris jam berapa ya? Kita tuh rencananya jam 9 tuh start loading test. Artinya mungkin jam 8 setengah 9 kita udah harus di lokasi. Mungkin harus jalan jam 6 dari Jakarta. Kalau di tiket itu sampai sana itu sekitaran jam 2 itu udah sampai terminal Paris. Oh, 2 subuh. Pagi. Ada sore. 2 subuh ya nyampe apa terminal. Ya, jam 2. Ya, gampang lah nanti tidur di sana. Ya udah berarti aman, setidaknya jadwal bus atau kereta itu bus ya, atau jadwal busnya aman lah. Berarti nanti yang tinggal ITB kalian berangkatnya jangan kesiangan aja ya. Oke. Udah ya, berarti clear ya untuk keberangkatan tanggal 18. Kalian yang tidur rencana langsung balik lagi apa gimana? Belum tahu Kak mau gimana. Coba ini dari Mas Ilham gimana? Mau main dulu, Kak. Oh, mau main dulu. Ya udah. Enggak tahu nantilah, kita lihat sana dulu. Iya, enggak, maksudnya kalau harus langsung pulang kan artinya kita harus memperhitungkan jam keberangkatan busnya kan. Tapi kalau main dulu ya berarti santai lah. Ya udah. Oke, kita balik lagi ke Faza ya kalau gitu. Tadi gimana, Za? Kita sampai mana ya? Oh, yang ini aja ya? Tulangan ya? Iya. Itu tuh maksudnya gini, Za. Kalau kita punya penampang beton, ini lapisan tulangannya ada beberapa lapis. Di sini juga ada lapisan ada tulangan. Itu tuh kita kan tetap gini ya. Ini tetap CC, ini tetap T compression. Nah, di sini tuh ada beberapa T. Ini ada T1, T2, T3. Cuman kalau ngitungnya mau cepat, 3 ini tuh boleh jadi satu. Nah, cara jadiin satunya, kan kalian butuh jarak kan? Jarak dari sini ke bawah berapa? Itu pakai cara tadi. Nilai tulangan di sini berapa? Nilai tulangan di lapis kedua berapa? Nilai tulangan di lapis ketiga berapa? Cari titik beratnya. Misal di sini, ya udah berarti T besar tuh nanti satu garis sama titik beratnya gitu. Kebayang nggak? Malah kebanyakan Kak. Kirain yang CC sama T-nya jadi satu yang nanti. Oh, enggak. Gitu. Oke. Tadi ada pertanyaan apa lagi, Zak? Masih banyak sih. Ini yang
PN sama dengan VC plus VS, VC-nya betul pakai yang ini, Kak. Iya, betul. Nah, BV sama DV itu gimana ya? Sama beta D-nya. B sama D ini lebar sama tingginya balok. Kalian kalau bingung di ekivalen aja. Di ekivalen kan kita punya penampang bentuknya agak agak nggak beraturan kan. Kalian punya A total kan. Kalian asumsiin aja jadi satu dimensi dengan lebar rata-rata gitu. Tingginya dibuat tetap gitu, Kak, berarti. Oh, tinggi. Enggak. Harusnya ininya lebarnya kalian cari rata-rata, tingginya nanti menyesuaikan. Kan ini dapat A total kan. Nanti A total ini dibagi sama B rata-rata kalian, dapat A-nya. Dapat H-nya. B rata-rata itu Kalau gimana ya, Mas? kalau apa? B Kalau saya ya, rata-rata. Iya. kalau saya lebih prefer cowakan ini tuh kita asumsiin isi aja dulu. Karena efeknya nggak banyak. Jadi kalian asumsiin ini satu penampang, terus di bawah satu penampang gitu. Nggak banyak apa bentuk penampangnya nanti jadinya. Terus B-nya ini loh. D-nya ini. Apa? D. Yang bawah gimana, Kak? Berarti yang ini. Nah, kalau kalau saya ya, kalau yang penampang kecilnya gesernya masuk, berarti penampang besar harusnya masuk kan? Oh, alah. Gitu. Kalau beta itu gimana, Kak, beta? Beta tuh kita pakai satu aja nggak sih? Wah, Soalnya ini nanti kalau kan ini kan faktor kemampuan beton retak diagonal ya. Kalau kalian pernah di kelas beton tuh, kalau tulangannya ditaruh miring gini loh, tahu nggak? Kalau tulangannya ditaruh miring, baru kita memperhitungkan. Ini ada di kelas beton sih harusnya. Cuman kalau kita kan naruh tulangannya gini ya, tegak. Pakai satu aja nggak apa-apa. oh ini, Kak, ngitung MN. Momen nominal tuh ini apa? Pir apa pir head? Iya, Ini pir ya. iya. Momen nominal tuh kalian pakai SP call. Terus kan ada diagram interaksi. Terus cari ini aja. Sebenarnya yang benar tuh harusnya ini kan. Kalian punya tulangan, terus kalian kasih momen, nanti kalian bikin diagram, nah nanti dapat momennya di sini kan. Cuman kita pakai pendekatan aja, pakai apa? Aksial maksimum, terus kalian tarik ke kanan, dapat momen. Nah, momen
di bagian bawah ini kalian ambil sebagai momennya penampang. Kebayang nggak kenapa kayak gitu? Karena aksialnya nggak mungkin nambah lagi nih, tapi ngebending akibat gempanya mungkin nambah kan. Jadi kita memperhitungkan kondisi aksial terbesar, terus kalian tarik ke paling kanan, dapat momennya. Gitu. Oke? Satu Kalau lagi yang- ya, Kak. Oh ya, kalau lanjut yang- dulu, Kak. Apa? Ya, lanjut dulu, Kak. Lanjut dulu. Oh ya, kalau pakai cara yang sebelah kanan itu biasanya kita pakai, kok lupa ya namanya ya? Pakai sebentar. Program. Oh, pakai ekstrak. Ini biasanya pakai ekstrak. Jadi analisis penampang dalam kondisi non-linear. Nah, kalau pakai ekstrak itu nanti tinggal modelin penampang yang ini sama tulangannya, terus tinggal kalian run, nanti keluar grafik ini. Langsung bisa kalian ambil momen nominalnya. Gitu. Tapi sementara pakai diagram interaksi aja dulu. Terakhir, Kak. Ini kan udah dimasukin moving load-nya. Habis itu kemarin Dion sama Omi sampai 4 jam nggak selesai. Emang gitu lah. 12 jam Kak tepatnya. Itu nggak beres? Nggak beres, itu baru 34% apa Kak? Berarti ada yang aneh. Hmm. Pad-nya udah kalian urutin, bener? Udah sih. Kalau gitu kalian coba potong dulu pad-nya ke 1 girder dulu. Biar nggak terlalu panjang. Habis itu kalian running lagi. Kalau dapat momennya masuk akal, berarti udah masuk. Takutnya antara kalian masukinnya di dummy apa di frame girder? Di dummy. Nah, takutnya transfer load-nya yang bermasalah. Cek momennya tadi maksudnya momen akibat Momennya moving bentuknya load-nya. gini apa enggak gitu. Oke. Takutnya cuma berat di sebelah sini doang gitu kan. Artinya pad-nya ada yang salah. Jadi kalian potong satu segmen girder dulu, running. Kalau itu udah bener, baru dilanjutin ke yang lain. Yang paling males tuh sebenarnya ini sih analisis kalau dummy-nya nggak bisa ketransfer ke frame gitu kan. Jadi beban kalian ngaco kemana-mana, dia running-nya jadi lama banget. Harusnya moving load tuh nggak nyampe setengah jam sih. Jadi kalau udah di atas itu, cancel aja. Ada yang salah mungkin. Gitu. Soalnya ini kan case-nya cuma satu truk ya. Kecuali kalian running-nya berbagai macam kendaraan yang di-assign. Itu lama mungkin. Gitu. Tapi kalau cuma satu truk harusnya cepat. Oke, Kak, makasih, Kak. Udah, Za? Dari aku udah. Omi mungkin ada yang ditanya. Berarti tulangan ada yang udah bisa keluar, Za? Mau lihat ini aja. Dapat D berapa, jarak berapa? Oh, belum, Kak. Tadi masih salah semua itu. Oh ya udah, oke. Yang lain ada yang mau paparan dulu? Dari Sayid? Dari aku mungkin Kak. Kalau dari aku mungkin Excelnya kurang lebih sama kayak Fajar, masih pusing. Tapi mau nanya trade yang aspek kolomnya Kak, karena angkanya gede banget waktu dicoba di input. Boleh.
Coba buka dulu. Lihat nggak Kak? Tulangannya masa 7%? Ya, tadi itu dicoba-coba Kak dari dari yang kecil sampai yang gede. Jadi terpikir kita coba ketiga dua-dua ya Kak. Nah, Gayanya dulu nih ada yang salah. Coba lihat bagiannya gayanya. Mm-mm. yang selfie-nya. Nah, kemarin tuh eh, udah dicek dan udah dipindahin ke Excel juga Kak. Nah, Oh, ini didapatnya jelas. Ini sampai 128.000. ya kan. Jadi gini, dulu udah ada materi R belum ya? Yang tabel. Gimana Kak? Jadi buat struktur itu kan bisa kita reduksi pakai nilai R. Mungkin kalau nanti kalian di Rexstruct itu lebih ke R gedung, nilainya bisa sampai 8. Artinya apa? Artinya kalau kita punya grafik gaya terhadap defleksi, nilai gempa tuh aslinya di sini. Kalau kita reduksi sampai R8, itu artinya nilai F ini kita bagi 8. Nih gayanya di sini jadinya. F per 8. Cuman konsekuensinya apa? Yang tadinya struktur kita elastis, menerima gempa sampai gaya gempa sesungguhnya, itu ada konsekuensi harus ada duktilitas dari struktur. Nah, jadi aslinya struktur tuh kurva hijau ya, elastis sama gempa. Cuman nanti pier kita gede-gede. Itu kenapa akhirnya disepakati boleh direduksi. Jadi gini kurvanya nanti. Nah, nilai reduksinya itu F dibagi R. R ini diatur tergantung strukturnya bisa ductile atau enggak. Kalau teman-teman ingat tuh nilai R ini ada di PPT yang ini belum dikasih ya? Yang mana Kak? Enggak, maksudnya nilai R ini belum kita bahas ya. Oh, ini loh. Sebentar. Nih. Itu ada di awal-awal. Jadi nilai R itu bergantung sama faktor kepentingan jembatan sama jenis bangunannya. Nah, kalau kolom kalian tunggal, berarti pakai yang di sini. Terus kita pakai kategori jembatan lainnya aja. Nah, jadi gayanya itu bisa direduksi. Misalnya kolom tunggal, kalau pier kalian cuma 1, berarti R-nya boleh sampai 3. Nah, masukinnya di mana? Saya cek dulu, bisa masuk ke sub nggak? Jadi nanti idealnya nilai gaya kalian yang 120.000 itu dibagi 3. Jadi bisa sampai berkurang sampai 40 ribuan kan. Baru nanti nulangin peer-nya lebih possible. Untuk yang di SAP-nya itu di input kemana ya Kak? Untuk yang nilai R tadi. Nah bentar, ini lagi mau dibuka.
Ya, jadi kan kalian udah bikin load combination. Nah, load combination ini kan 1 sama 0,3. Ini kalian copy lagi. Misal ULS 3 kan tadi. Tapi ini untuk peer. Nah, di sini bisa kalian reduksi pakai nilai R, dibagi R. Ini juga dibagi R. Oke. Itu kalian lakukan semua kombinasi yang ada gempanya. Jadi nanti kalau pas nulangin peer, itu ambil kombinasi ini sama kombinasi yang peer. Kayak gitu. Kebayang nggak? Ini misal Enggak, ULS enggak. 4 peer. Berarti ini dibagi 0, dibagi 3, salah. Bagi 3, bagi 3. Nah, kalau kita lihat gayanya, kita bandingin 3 yang peer sama non peer. Nih, momennya yang aslinya di 19.000 bisa kereduksi sampai 6 ribuan doang kan maksimum. Gitu. Jadi kalian nanti ngeceknya ini turun atau enggak gayanya gitu. 16.000 bagi 3, 6 ribuan kan? Nah, masuk akal berarti. Gayanya kereduksi sebesar R. Nah, nanti kalau nulangin pakai ULS yang peer. Gitu. Oke? Kebayang? Kebayang nggak? Bentar coba dulu. Kalau untuk tulangan itu berarti maksimal 32 ya, Kak? Diameternya. 32, betul. Karena kemarin nyampe 50 masih merah-merah juga, Kak. Pokoknya constraint-nya ada di 2% sama jarak tulangan sama diameter tulangan ya. Berarti kalau udah ada 32, jarak antar tulangan itu kan kemarin udah kita bahas ya, syarat minimum tulangan biar agregat bisa masuk. Itu nggak boleh dilanggar. Terus kalau 2% juga udah nggak cukup, kalian harus gedein penampang berarti. Gitu. Sebenarnya ada opsi ini sih. Misal kalian punya pier, tulangannya di lapis ini ya. Tapi udah rapet nih, tapi belum 2%. Itu bisa kalian bikin 2 lapis. Jadi tulangannya 2 lapis gini. Kalau digambarin bulatnya tuh kira-kira gini ke dalam. 2 lapis gini. Cuman kita bahas sekarang deh. Bikin 2 lapis. SPCOL. Iya, kita bikin contoh dulu aja.
Nah, kalian kayak gini tapi mau bikin 2 lapis. Karena maksimal di 1%, ini kita bikin 1% dulu. Berarti kira-kira di berapa? 80 tuh berapa? 1%. Nah, terus kalian bikin yang ini, irregular. Dia kan bakal ke convert ya. Grid-nya biasanya harus dikecilin sih. Nah, terus save and exit. Nah, kalian pilih yang tulangan irregularnya. Nah, reinforcement-nya di sini kalian bisa nambahin sesuai apa diameternya berapa. Terus kalian bisa add. Ini kita zoom dulu ya, coba. Ini share screen-nya Hah? nggak tampil. Kok berhenti? Ini berhenti nggak? Nah, ini kelihatan. Nah, terus kalian bisa add kan? Add. Tambahin tulangannya sendiri di sini. Kok nggak mau? Oh, itu. Apa sih? Ini loh. Ini bisa kalian tambahin sendiri di sini. Sesuka hati. Itu manual ya Kak berarti? Manual. Kalau bikin 2 lapis ya. Kalau bikin 2 lapis manual. Terus misal, aduh, apa? Tulangannya nggak cocok gitu kan. Nggak usah dihapus, kalian move aja. Misal ini di salah. Hah? Oh, zoomnya dihapus dulu. Nah, di move gini. Misal mau dideketin ke tulangan atasnya gitu. Nah, ini kenapa nggak bisa sejajar? Soalnya gridnya kurang kecil. Itu kenapa tadi gridnya harus dibikin kecil aja biar nanti pas ngegambar gampang. Gitu. Udah deh, nanti tinggal save and exit. Tulangan kalian sesuai dengan yang digambar. Oh, kalau dia buka window yang itu ke pause ya. Nih, udah kan? Jadi ada tulangan tambahan sesuai gambar kalian. Gitu. Kalau mau bikin 2 lapis. Nah, terus tadi ngecek jarak tulangan dari mana? Dari sini. Minimum clear spacing-nya berapa? Cuman ngeceknya sebelum bikin gambar sendiri. Karena kalau udah bikin gambar sendiri pasti dia ngambil yang tulangan paling dekat bundelnya gitu. Oke. Jadi maksimum di 2% di kalau harus di atas itu kabarin kita aja. Kak, ada yang aneh gitu. Oke Kak, aman. Ada lagi timnya Sayed yang mau ditanya? Paling mau ngebenerin dulu aja SHP-nya dulu Kak. Oke. Yang dari Tider mau paparan? Tulangan boxnya aman kah? Diki, Ilham? Halo. Ya Kak, Gimana? Yang dari Tinder kayaknya belum sih Kak. Belum. Belum Kak. Oh ya udah. Nanti di ini aja. Dikejar ya. Ya Kak. Ini sebenarnya hari ini saya mau masuk ke metode sih. Yang Dewa Hapsi ada yang mau ditanya dulu nggak? Kamu nanya Kak? Ya. Itu tadi tuh udah coba ngerjain yang slab Kak.
Mm-mm. pakai rumusnya Pak Jody Firmansyah ya. Iya betul. Itu tapi kalau saya nemunya negatif Kak ya, nilai apa rho-nya ya. Itu harusnya nggak seperti itu kan ya Kak ya? Enggak, harusnya enggak kayak gitu. Enggak ya? Itu kemungkinan gaya momennya kegedean atau penampangnya kekecilan. Momen atau penampangnya Kak ya? Dapat momennya berapa emang? 14 berapa sih? 1432. Hah, Itu ya 1400? negatif 14. Bentar Kak, coba saya buka ya. Oh, Fase tapi mungkin- masukin momennya jangan pakai negatifnya ya. Iya, udah diabsolitin kok Kak. Aha. Itu terus coba bentar Kak, saya buka dulu. Itu minus 1491,53 kN/meter Kak. Sama 141,39. 1491,53 1491. Kegedean sih. Kegedean ya Kak. Gede banget. Sama 623,84 sih yang positif. Kalian ngambil gaya slabnya yang di mana? Coba lihat. Mungkin fase boleh melanjutkan. Aku ngikut yang dari fase yang di PIR. Coba Za, di-share Za. Bentar, Kak. Kami ngambil yang di mana ya? Yang kekuatan ultimate ya. Yang ini. PI. Ini. Itu dia. Itu Jangan tuh. ngambil dari Ini ini. Pillhead, cuy. Wah. Salah saya berarti. Oh ya, berarti Yang slab nanti jangan ngambil dari Ctrl T ya. Jadi harus kalian view. Nah, di sini nanti kalian view gayanya. Sorry. Pilih ini, terus nanti keluarin gaya dalam shell. Nah, nanti kalian ngelihatnya dari visual aja. Oh, ini. Mm-mm. Terus yang Nah. mana, Kak? Apa? Yang mana? Nah, nanti MI. case-nya kalian harus bikin envelope dulu. Udah bikin envelope belum? envelope. Envelope tuh isinya ini semua combo, tapi nanti kalian pilihnya envelope. Oh, belum, Kak. Belum ya? Nah, biar nggak ngecek satu-satu. Nah, nanti di sini kalian ceknya di sini M11, M22. Kalian cek M11, M22 itu tuh buat nunjukin momen ke sini sama momen ke sini. Nah, jangan lupa cari maksimum sama minimum. Jadi masing-masing arah ada 2 gaya. Kebayang? Kebayang. Nah, kalau ini kasusnya nggak ada di kalian sih. Cuman kalau nanti kalian punya kondisi jembatannya skew, itu ada satu momen lagi yang harus dicek, M12. Dia nyerong. Gitu. Oke, Kak. Baiklah, berarti salah input ini ya momennya ya. Iya. Nah, Nah, ntar bikin envelope-nya dulu. nanti semisal kalian udah punya slab, terus ada kontur gitu ya. Ada kontur gaya. Kalian kalau ketemu kontur yang titik doang, itu jangan diambil ya. Karena terlalu boros nanti. Nah, kalian kira-kira cari gaya yang di luarnya aja. Itu biasanya kayak ini loh, kalian punya link, ini slabnya. Nah, di titik ini tuh kayak tinggi banget gayanya. Padahal secara aktual di lapangan, itu kan nggak ada tuh yang cuma numpuk di satu titik doang. Gitu. Nah, itu nanti kalian belajar engineering judgment lah. Kira-kira dimundurin berapa gitu. Oke. Baik, Kak. Siap. Makasih, Kak. Nanti kami horosi ya, Kak ya. Oke. Kira-kira gayanya sekitar 100 atau 150 lah. 100-150 ya. Maksimal ya. 150, Kak ya. Iya. Kalau masih di angka 200 masih bisa ditolongin ya nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke, Kak. Terus iya, Kak. Mau nanya lagi boleh, Kak? Apa tuh? Itu kan udah dapat row-nya berapa tuh ya, P-nya itu. Terus nanti pengolahan untuk bisa dapat output jarak sama
diameter tulangannya gimana kayak? Masih belum kebayang soalnya. Jujur. Nah, kan kalian dapat row. Mm-mm. Row ini kan luas tulangan dalam luas beton kan. Astil per A konkrit. Nah, astil ini kan yang kalian cari. A konkrit itu kalian ambil aja satu segmen panjang 1 meter. Tebelnya kan udah tahu. Berarti kalau A konkrit tahu, row tahu, AS-nya keluar kan? Iya, bisa tahu. Gitu. Oh, Nah, nanti AS ini yang kalian cari-cari konfigurasinya. diolah ya, Apakah Kak, ya? D25 jarak 100. Nah, dari jarak ini kan kalian nyarinya tadi per 1 meter. Kalian bagi per 1 meter, dapat jumlah kan? Iya. Gitu. Paham. Oke, siap. Oke, Kak, paham nggak? Oke. Thank you, Kak. Ada lagi yang mau ditanyain? Melaporan Kak udah aman. Udah aman? Bisa. Ya. Dapat berapa jadinya tulangannya? 64 juga udah aman sih Kak. Nggak ada yang merah lagi. 64 apa? 64 batang. Berapa persen tuh? 1% Kak. Oh, jangan-jangan penampangnya kegedean. Bisa dibikin 2 meter. 2.200 sih Kak. Kalau Oh, dari 2.200. AutoCAD. Ini rasionya udah 1,0. Ya 1,08 Kak. Oh, ya udah. Oke. Berarti kayak gini cukup kok harusnya. Cuman biasanya kalau di lapangan kita pakai kelipatan 500 sih. 2 meter, 2,5. Jadi ini kan masih 1% ya. Kalau mau direduksi ke 2 meter kali 2 meter, terus tulangannya naik dikit nggak apa-apa. Oh berarti nggak perlu sesuai dengan AutoCAD ya Kak? Nggak harus. Oh, oke. Gitu. Kalian tadi dapat lokasi mana ini? Cimencerang Kak. Oh, Cimencerang. Yang bentang 45 berarti? Ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Penasaran aja mungkin Kak, yang tadi yang 2 lapis itu di nyatanya ada Kak? Maksudnya di Banyak. oh Jadi struktur, misalnya ya, kita punya struktur double box. Ini ada box, di sini ada box, pier head-nya jadi 1, pier-nya 1 gitu kan. Ini biasanya di Jakarta sih. Terus di sini udah harus jalan. Di sini ada jalan. Artinya kita ada constraint lebar pier. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh lebar-lebar. Nah, berarti kan dimensinya terbatas nih. Nah, biasanya tulangannya akan bisa jadi 2 lapis tuh. Pertama, box-nya banyak, berat strukturnya, terus constraint dimensinya ada. Jadi biasanya kita harus memperkuat di 2 lapis tulangan gitu. Lebih sering ditemuin di bore pile sebenarnya 2 lapis tuh. Jadi karena kan bore pile alat kita terbatas ya. Yang common di Indonesia tuh sekitar 1,2 sampai 1,8. Kalau kalian udah main di 2 meter gitu kan, itu mata bornya masih dikit di Indonesia. Artinya kalau tulangannya nggak cukup, ini cara nulangin bore pile sama persis kayak nulangin pier. Nah, artinya harus dibundel ke dalam gini. Karena kan
mata bornya terbatas yang ada di Indonesia. Gitu. Oh, oke Kak. Jadi tergantung lahannya Kak tadi Kak. Tergantung Kesediaan lahan sama bekisting sih. Misal yang lain pirnya 2 meter. Masa kita bikin satu doang yang pirnya 2,2 kan mahal ya bikin bekisting baru. Cuma buat satu pir. Ya udah biasanya ya udah dibundal ke dalam aja gitu. Oh, oke Kak. Ini videonya bisa di play nih. Oh bisa. Oke. Jadi hari ini kita coba masuk ke jam berapa ini? 5:30. Kita coba masuk ke metode ya. Sedapatnya hari ini. Nah, jadi kita akan ngebahas metode jembatan. Ini metode jembatan sangat beragam. Nah, ini salah satu pertimbangan memilih metode jembatan. Kita ngelihat geometri, ngelihat subsurface, fungsi jembatan, estetika, terus cari metode yang murah, metode yang bisa dilakukan, constructable, sama memungkinkan secara legal. Terus metode ini ada 2 bagian, ada di substructure, ada di superstructure, sama kayak perhitungan nih, kebagi 2. Nah, substructure ini biasanya masuk fondasi kayak gitu kan, sama kolom pier dan pier head. Kalau abutment sama operate juga masuk ke substructure. Kalau upper itu hitungannya deck, bearing sama girder harusnya. Nah, kita masuk ke fondasi nih. Gimana cara ngerjain fondasi sih di jembatan gitu kan? Nah, pile jembatan itu ada 2. Ada yang pancang sama ada yang bor. Ini yang fondasi dalam. Kalau fondasi dangkalnya ada fondasi sumuran. Kalau pancang sama bor udah dapat materinya kah di kuliah? Bedanya apa? Udah Kak. Udah ya. Kalau pancang kita dorong, kalau bor kita ngebor tanahnya terus tinggal dicor. Kalau sumuran sebenarnya pakai alat manual gitu. Misal ini tanah, ini alatnya manual, diputar sama manusia. Jadi kedalamannya nggak bisa dalam-dalam. Terus sebenarnya ada satu lagi, cuman jarang banget dipakai di jembatan. Itu pondasi raft. Jadi nggak ada tiang ke bawahnya nih, pondasi dangkal. Ini biasanya kalau tanahnya benar-benar bagus, strukturnya benar-benar ringan, baru bisa. Dan gempanya kecil. Nah, ini contoh pancang. Kalau pancang, udah ada speknya dari pabrik. Udah ada tulangannya, udah ada kemampuan betonnya berapa. Jadi yang harus kita cek adalah pas ngitung, ini momen-momennya masih masuk nggak? Di sini kan tertulis 29 ton meter. Nanti kalau pakai pancang, teman-teman ngecek di model, kalau ini cracking berarti momen SLS itu nggak boleh lebih besar dari cracking moment. Tapi nanti ada ultimate moment, di brosur juga ada. Itu nanti dibandingin sama momen OLS. Nah, terus kalau pancang, itu kita kan segmentasi ya. Pancangnya nggak mungkin sepanjang kebutuhan. Jadi nanti ada namanya penyambungan antar segmen. Nah, ini contoh penyambungannya. Ini pancang yang atas, ini pancang yang bawah.
di las di bagian sini. Nah, terus kalau kita ngomongin struktur, itu biasanya harus ada antara sambungan struktur satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin kita bikin struktur pancang, ke atas aja gitu. Nggak mungkin kita bikin struktur pancang, terus ini file cap. Nah, dari sini ke sini nggak ada sambungannya itu nggak boleh. Nanti kalau ada gempa, filenya bertahan, file cap-nya naik, jadi loss. Nah, biasanya kita bikin penutup nih di sini, terus dikasih tulangan-tulangan yang ini. Nah, jadi pas pengecoran, ada sambungan nih. Tulangan ini menyambungkan antara file cap, yang ini file cap-nya ya, di sini file cap, sama filenya, gitu. Atau biasa teman-teman istilahnya tuh panjang penyaluran ya, gitu. Karena kan file ini dari pabrik ya, jadi harus kita akalin panjang penyalurannya. Kalau bor, itu tinggal dibobok atasnya. Udah jadi panjang penyaluran. Gitu. Enaknya bor file, tulangan bisa sesuka hati kita, tergantung kebutuhan engineer. Nah, ini pondasi sumuran. Yang tadi saya bilang nggak bisa dalam-dalam. Karena galinya pakai tenaga manusia biasanya. Konsepnya sama. Tulangannya kayak perhitungan pier. Ini ya, lihat cross section yang sini. Jadi ada tulangan di sini, 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 sini. Persis kayak pier nanti hitungannya. Ini contoh video share sama. Kelihatan ya, tulangannya rapat banget kalau di lapangan tuh. Padahal udah kita bataskan 2% kan. Itu tadi vibrator buat angkat buat menghilangkan udara di dalam beton. Nah, itu tadi contoh metode pengecoran pile cap. Jadi kalau pile cap itu di sini ada. Nah, ini kan pancang atau bore pile kita masukin dulu. Habis itu nanti baru kita gali buat bikin pile cap-nya. Jadi konsepnya agak lucu emang. Tanahnya di sini, kita pasang pile dulu, terus kalau pile-nya udah masuk, baru ini kita coak. Baru kita bikin tulangan pile cap. Kayak gitu. Jadi pas pembuatan pile, itu kelihatan datar-datar aja dari atas. Nah, ini sama contoh kasus di lapangan itu tidak seperfect dengan desain. Ini kalau kalian lihat di sini pile, ini pile gitu kan, nggak satu garis. Jadi biasanya dari lapangan ngukur lagi, terus dikasih ke kita. Buat kita justifikasi. Ini masih oke atau enggak. Lihat mencengnya pile dari garis rencananya jauh-jauh loh. Ada yang sampai 2 meter gitu kan. Ini tapi otomatis pile cap-nya juga perlu diperbesar. Gitu. Nah, untuk pier dan pier head, ini sebenarnya kalau di lapangan biasanya ngecornya bertahap. Karena ini kan beton cair ya.
kalau beton cair, air itu kan kalau teman-teman ingat ada gaya hidrostatis gitu kan. Sama kayak pier. Kalau ngecornya terlalu tinggi, tekanan ngedorongnya itu terlalu besar. Jadi biasanya kita bikin bertahap. Nah, terus beberapa kasus pierhead itu butuh tendon. Misal ini ya, bentangnya lebar banget gitu kan. Akhirnya kita butuh kasih tendon supaya nggak ada tarik. Terus pembuatannya kita dibantu sama shoring. Shoring itu alat yang buat nahan atau nyetaknya. Nah, untuk peraturannya itu diatur sama ASTO Temporary Works. Jadi beda lagi kombinasinya. Kalau teman-teman kemarin mungkin 13DL, 18LL gitu ya. Kalau dari sini itu beda lagi kombinasinya. Karena kita bukan permanen load kan. Cuma buat temporary doang, nggak perlu gede-gede. Ini contoh pierhead. Pierhead-nya gede nih, karena strukturnya juga lebar. Decknya di 28 meter tuh. Sampai kita butuh tendon transversal di pierhead. Ini lurus-lurus aja. Nah, ini pengecoran pierhead. Kita pakai shoring. Shoringnya buat nahan beton selama masih cair. Jadi kan kalau betonnya udah setting, dia bisa nahan kekuatan. Kalau betonnya masih cair, dia nggak punya kekuatan kan. Ini langsung ditransfer ke shoring di semua titik. Terus shoring langsung transfer ke pile cap. Kalau yang di luar pile cap, ini biasanya kita kasih perkuatan. Harus ngecek kemampuan tanahnya itu masih oke atau enggak. Jadi yang sering terjadi di lapangan kalau gagal ngecor itu dia naruh shoring di atas tanahnya tapi nggak diperkuat atau nggak dicek kemampuannya atau CBR-nya. Akhirnya pas ngecor tanahnya turun. Kebayangkan kalau tanahnya turun, shoringnya ikut turun. Kalau ada defleksi pergerakan, impact-nya kebayang ya, beton cair akan mendorong ke sisi yang lebih rendah. Makanya langsung jebol di satu titik. Nah, itu kritisnya pengecoran ada di situ. Biasanya harus kita cari kemampuan dasar tanahnya. Kalau ngecornya langsung ke pile cap, itu biasanya kuat. Karena kan pile cap didesain sampai nahan girder. Kalau nahan beton basah doang pasti kuat gitu. Nah, ini contoh shoring untuk ini tuh struktur SOP, slab on pile. Jadi kita punya ini ya. Ini garis tanah. Yang bawah ngerjainnya pakai bore pile. Tapi ini nyambung ke atas, terus di sini deck. Nah, yang di bagian atas ngerjainnya pakai shoring, kayak bikin pier. Nah, ini tadi contoh ngerjain pierhead yang di Lamong, yang pierheadnya gede. Shoringnya benar-benar full sepanjang pierhead, karena pierheadnya benar-benar gede banget ini. Nah, kalau kalian lihat yang tadi saya bilang di bawah ada perkuatan untuk memastikan pertama, shoring harus ditahan pakai beton dulu, biar ke transfer P per A. A-nya jadi luas. Kebayang ya kalau shoring cuma kakinya kecil gini, langsung masuk tanah, ini A-nya kecil, otomatis gaya di sini terlalu besar. Jadi bisa turun tanahnya. Nah, terus kedua, ini aslinya tanah existing-nya itu yang hitam-hitam ini. Ini udah ada perkuatan.
biar memastikan CBR tanahnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nggak cuma terkait sama beban beton basah, tapi beban kren juga harus kita hitung. Ini kren kayak gini berat, duduk di atas tanah, kalau tanahnya jelek, dia bakal turun. Kayak gitu. Makanya ini perkuatan di sini itu dilakukan buat kren lewat, buat pengecoran pier head, semuanya ini udah diperhitungkan. Ini contoh penulangan pier head, luar biasa pusing. Ini pier head-nya pier head masif soalnya. Ini setelah pengecoran. Ini hasilnya. Ya kan? Pier head-nya gede banget. Kalau teman-teman lihat di sini ada tendon. Lurus ke sana tendonnya. Nah, ini tempat duduk-duduknya girder nanti. Nih. Terus ini biasanya stopper. Stopper tuh buat apa? Kalau girdernya gerak ke kanan kiri, dia yang nahan. Kak, kok jarak antara girder sini sama girder sini jauh? Iya, soalnya untuk project ini project yang punya proyeksi nanti ke depannya mereka bisa extend jalur di tengah sini. Jadi sementara pembangunannya di sini sama di sini, cuman mereka minta disiapin lahan untuk pelebaran lajur gitu. Nah, ini salah satu contoh kasus. Mereka nge-stressing, ada retak. Habis stressing. Ini retaknya kayak gini. Kalau kita ngelihat dari depan kayak gini. Ini setiap ada keretakan, itu harus dilaporin. Karena kita harus ngecek dulu, ini retaknya akibat apa? Masih acceptable atau harus diperbaiki? Nah, ini salah satu metode repair-nya. Kita ngelihat kecil, dalam atau enggak. Jadi macam-macam. Ada yang bisa di jacking doang cukup, atau ada yang harus dihancurin lagi. Misal retak-retak kecil gini, ini bisa kita injek. Jadi ini ditutup, diinjek. Tapi misal ada retak yang parah, ini kita bobok dulu. Kita bobok, nanti dicor ulang. Kayak gitu. Ini ada video stressing girder. Suaranya masuk kan ya? Stressing girder ini di flyover Lenteng Agung. Karena di jalan sibuk, dia harus stressing pas tengah malam. Koordinasinya banyak ke kepolisian, ke dishub, ke kereta. Ini tadi pengecoran pier head, skala kecilnya contohnya kayak gini. Jadi dari CT di pump pakai concrete pump ke atas.
pas pengangkatan girder biasanya traffic harus ditutup. Ini ya, girder ada di bawah, di stressing dulu di bawah. Nanti kalau udah nyatu tinggal diangkat. Ini masukin tendon. Ini itu strannya tuh yang tendon kecil. Ini alat jackingnya. Nah ini tendonnya. Kalau pas lagi jacking nggak boleh ada orang di depan. Ini udah mulai rapat nih. Nah, terus erection girder gimana caranya? Biasanya paling common itu pakai 2 kren kalau girder ya. Jadi satu megang di kiri, satu megang di kanan, tinggal diangkat. Nih, mereka angkat, ambil lagi, angkat lagi, ambil lagi, angkat lagi. Terus kayak gitu. Ini ada video erection girder baja di Lamong. Ini Unibridge termasuk girder pertama di Indonesia. Dia bentuknya kayak semi-semi box gitu kalau kalian lihat crossnya. Ini alat lockingnya, ngekat platnya. Nah ini Unibridge. Tetap ya dibikin per segmen biar dibawa ke lapangannya gampang. Ini buat nyambung ke plat harus ada shear connector. Ini biar nggak karat galvanis. Nah ini dikirim deh ke Surabaya. Tadi girder per segmen disambung dulu. Kayak yang sebelah kiri ini tadi. Nah tadi ini kupingannya, ini mutunya luar biasa tinggi. Udah nyambung, siap di erection. Nah ini bearingnya pakai LRB, udah ditempel duluan, jadi nanti tinggal masuk ke lubang-lubang yang ada di pier head. Nah ini erection pakai 2 kren kanan kiri.
Itu dia erection girder baja. Ini contoh yang udah kesambung, ini yang udah ke erection. Nah, yang menarik itu kalau span-nya nggak bisa pakai 2 girder. Ini span 60 meter, harus di erection dari satu sisi, pakai satu kren besar. Oh, ini masih yang di atas rel masih bisa. Tapi kemarin kita punya kasus di atas tol, jadi kerennya di satu sisi. Kerennya di satu sisi, jadi bentang slingnya gini nih. Kerennya di ini ngangkutnya. Ini luar biasa deg-degan soalnya kebayang ya, girdernya bisa muntir kanan kiri karena titik angkatnya di sini. Ini yang crossing rail. Ini ya, tiap direction kita harus nutup flow kendaraan karena mengurangi resiko. Benar-benar harus presisi ya. Kebayang ini harus masuk di sini soalnya. Dan ini harus ada safety-nya nih. Jangan sampai orang ini kedorong gitu kan. Ini alat locking girdernya supaya pas diangkat dia nggak muter-muter. Oke, selain itu kita juga bisa erection pakai gantry. Jadi misal tadi projectnya trasenya cukup panjang, kita pakai gantry. Gantry itu yang di atas ini nih, yang panjang ini. Jadi konsepnya dia ngangkat girder, erection, terus dia bisa geser ke pier selanjutnya. Kayak gitu. Ini kita lihat gambar yang di
Di sini bertahap nih. Dia erection, geser ke samping, bisa geser ke samping, bisa geser ke depan. Jadi erection bisa geser ke bawah. Kalau udah beres, bisa geser ke pier selanjutnya, ke span selanjutnya. Kayak gitu. Nah, itu terkait sama erection. Terus untuk pengecoran slab, itu biasanya kita bekistingnya nyambung sama girder langsung. Ini kebayang ya di sini ya. Bekistingnya nahan, slabnya biasanya kita pakai apa ini namanya? Kok lupa. Jadi nggak pakai kayu, jadi di sini pakai plat ini, itu bisa nambah kekuatan. Dia didesain, kalau kita punya U-girder ini ya, contoh yang ini ya. Kita punya U-girder 1, punya U-girder 2. Nah, di sini kan bolong. Nah, pakai plat ini dengan ketebalan tertentu, dia bisa nahan beban pengecoran. Terus yang di samping, pakai bekisting yang nahan ke sayap girder. Nah, udah deh, tinggal dicor di sini. Nah, untuk kondisi-kondisi yang nggak lurus atau khusus, itu biasanya kita bekistingnya full shoringnya kayak gini. Jadi nanti bekisting bisa menyesuaikan, tulangan bisa menyesuaikan. Ini pengecoran slab, molen dari bawah ngasih ke concrete pump, ngepump ke atas. Kayak gini ya. Nah, terus ada pin fix dan move. Itu yang kalau teman-teman punya simple span, ada sendi dan roll. Itu kita harus memastikan sendi kayak gimana, roll kayak gimana. Itu kita pakai pin. Biar perilakunya benar-benar yang sesuai kita harapkan. Ini, ada pin, ada fix, ada move. Kalau fix kayak gini, kalau move kayak gini. Ini ditaruh di diafragma bisa, di girder juga bisa. Kebayangnya kalau girdernya kedorong ke sana, kalau pin berarti ketahan, kalau move dia nggak ketahan, bisa moving. Lebar ini S2 itu disesuaikan dengan hitungan kita. Ini contoh di lapangan. Ini pinnya. Kayak gini. Nah, kalau bearing, ini bearing ada beberapa macam. Ada bearing yang fix, ada movement satu arah, movement dua arah. Atau yang paling bawah itu, rotationnya satu axis. Tapi yang paling sering kita pakai yang 1, 2, 3. Ini ya macam-macamnya yang lain. Bearing ini ditempatin biasanya di atas pedestal. Jadi pedestal itu kita zoom satu titik. Pedestal itu yang ini. Bearingnya yang ini. Nah, pedestal juga harus dihitung. Kayak mini pier dia. Kita punya aksialnya berapa besar, luas penampangnya berapa, nanti kita bisa cari tulangannya. Ini contoh bearing, ada elastomer. Nah, elastomer itu nggak nahan sama sekali, jadi semua ke distribusi ke bawah. Terus ada fixed bearing, ada pot bearing. Fixed bearing sama pot bearing ini ada sedikit penahan di dalamnya. Ini, di dalam ini ada penahannya, jadi kalau kita buka brosurnya, mereka punya tahanan gesernya sekian. Itu biasanya kita pakai buat
tahanan geser SLS atau servis. Itu harus bisa mereka tahan. Terus ada juga yang cekung. Nih, bearingnya macam-macam sih. Ini tadi elastomer bentuknya lapisan, tapi nggak nahan geser sama sekali, benar-benar langsung ke transfer. Elastomer bearing kayak gini naruhnya. Nah, ini pot bearing. Dia ada tahanan sedikit di dalam buat nahan geser. Nah, kalau ini sand jack biasanya buat ngepam. Ini misal kita punya box, kita taruh sand jack di sini buat ngepam ke atas, terus kita taruh bearing udah duduk, baru sand jacknya dicopot, jembatannya bakal turun. Kayak gitu. Cara ngepampnya gimana? Kita isi pakai pasir. Pasir kan bisa padat banget ya. Nah, ini kayak gini contohnya. Sand jack buat nge-up. Ini bearing, kalau di girder kayak gini ya. Duduk di masing-masing girder. Terus ada EJ. EJ itu sambungan antar jembatan. Nah, yang kita lihat dari perhitungan EJ itu ini. Movement, bearing capacity. Yang paling penting tuh di movement-nya sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman punya jembatan, di sini, itu kita pasang EJ. Nah, soalnya di sini kan terpisah ya. Tapi kalau nggak ditutup, mobil bakal jeblos. Jadi harus ditutup, tapi strukturnya harus bisa movement sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh EJ yang di bawah ini nih. Jadi ini girder kanan, girder kiri, terus kita pasang EJ di sini. Dia bisa mengakomodir movement jembatan sesuai perhitungan. Movement-nya kayak yang besok di Ciujung tuh kebutuhannya sampai 300 mm. Kebayang ya, 30 cm kalau nggak ditutup, artinya ban kendaraan tuh bisa jeblos. Ini fleksibel material, EJ murah, bisa pakai aspaltik. Jadi bentuknya kayak aspal, paling murah, paling mudah. Jadi tinggal nyiapin lubang segini, ini ditutup, terus dicor pakai aspaltik. Nah, EJ yang movement-nya besar, itu nggak bisa pakai aspaltik. Udah sealing elemen, terus ada juga yang udah sampai strip seal. Ini movement-nya kayak yang besok di Ciujung tuh 300 udah nggak mungkin pakai elastomer. Kok elastomer apa? Aspaltik. Jadi udah harus pakai strip seal dan sejenisnya. Kayak gitu. Itu untuk apa? Materi metode konstruksi jembatan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Mulai Kak, Iya, boleh. kalau kontraktor yang di apa namanya? Di proyek yang kita kerjain tuh apa ya, Ciujung. Kak? Apa belum ditentuin ya? Apa? Proyek yang kan saya sama Fasil dapetnya di Cimindi kan ya? Kayak. Oh, belum. Oh, belum ya? Kan statusnya masih DED, belum tender Oh, ke iya. kontraktor. Oh. Kalau yang besok di Jakarta apa, Kak? Jakon, Jaya Konstruksi. Jaya Konstruksi. Mm-mm. Oh, oke. Oke, siap, Kak. Kemarin di kita sempat tanyain Dosbing sih. Ditanya siapa? Tanyain Dosbing. Mbak Sugeng. Oh, Dosbing. Iya. Oke. Thank you, Kak, infonya. Oke.
Paling ada yang mau ditanya lagi? Ini nggak penasaran. Kan Cimindi kan sekarang cuma 2 lajur. Nah itu berarti udah disiapin ya Kak? Mau Cuman ditambah apa? aja. Yang pillhead-nya itu emang udah disiapin buat jadi 4 lajur gini apa enggak Kak? Enggak. Jadi kita harus nambah jembatan baru di sebelahnya. Oh, Cimindi tuh udah ada jembatan kan, cuman jembatannya jembatan tua, datanya nggak ada, jadi kita nggak berani ngotak-ngatik pelebaran. Makanya kita bikin jembatan baru di sebelahnya. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Saya izin nanya ya Pak. Iya boleh. Untuk yang di Cimencerang itu Pak, itu tuh di mana ya Kak? Soalnya saya sempat searching lokasi nelusurin kayak gitu, masih belum kebayang gitu Kak. Yang si jembatan Cimencerangnya ini tuh bakal dibangun di mana gitu Kak. Oh, sebentar. Saya bukain maps-nya. Kalau kalian mau ke lokasi ya. Ya Kak, rencananya Ini Ilyas yang putus-putus kan ya? iya Ilyas Kak. Oh iya. Saya asumsikan itu maksudnya rencana kita ingin ke lapangan. Oke, Yas. Nanti boleh-boleh aja. Jadi ini lokasinya. Jadi yang pertama kan teman-teman ada yang punya lokasi Cimindi ya. Cimindi udah jelas ya, di dekat stasiun Cimindi. Nah, ini kan jembatan existing, kita naruh di sebelah kanannya. Terus yang kedua ada Cimencerang ya. Cimencerang tuh di sini. Nih, kalau kalian ini Jalan Soekarno-Hatta, ini tol, ini Cibiru turun. Cibiru turun. Nah, di sini perlintasannya dekat sama stasiun Cimekar. Perlintasan kecil sini. Nah, kayak gini. Perlintasannya kecil, tapi nanti trasenya itu karena jalannya itu berkelok-kelok, ini dilurusin sama highway-nya ke sini. itu jalan mana Kak nyambungnya nanti? Apa? Nyambungnya ke jalan yang mana Kak? Ini tuh nyambung ke GBLA. Kebayang nggak? Kebayang Kak? Nah, kalau di gambar kalian, itu nanti alinyemen kita gini nih. Gitu. Jadi nggak ikut kelak-kelok yang kanan. Satu lagi lokasinya di mana ya? Lupa. Cimencerang, Cimindi, sama oh satu lagi udah keluar ya. Yang dua tadi, Hapsi sama itu. Gitu deh. Paling saya mau sharing sedikit terkait rencana besok kita di lapangan. Itu jadi kita akan ada loading test. Loading test, kalau ini teman-teman bayangin nih, ini ada abutment 1, pier. Nah, struktur jembatannya itu cuma 3 bentang. Jadi di sini nanti ada ada A1. Jadi cuma 3 bentang, ini side span, main span, side span. Nah, yang kita uji cuma 1 side span sama 1 main span. Nah, ini itu struktur jembatannya, ada struktur jembatan existing yang ini X, sama struktur jembatan baru yang segitiga. Jadi kita nambahin pelebaran. Judulnya pelebaran. Jadi kita bikin jembatan di sebelahnya, tapi bagian atasnya disambung sama struktur existing. Nah, nanti pengujian bebannya kayak gini. Jadi truknya ditambah masing-masing perlahan dari struktur baru doang. Kita mau lihat unbalance,
terus nanti dia beres, habis itu pembebanannya dilakukan full, tapi bertahap. Full, sampai full. Habis itu yang di struktur baru lepas, biar kita bisa tahu kondisi unbalance-nya existing. Kayak gitu. Kalau ini kondisi unbalance, side span full, main span-nya kosong. Kayak gitu. Nah, ini rencana besok kayak gini, cuman bedanya nanti ada tambahan sebelum kondisi awal ini, itu ada kondisi namanya tes dinamik. Jadi, kita punya truk, dia naik ke tanjakan dikit, set. Nah, nanti dia jatuh secara bumping. Ini jembatan nih. Jatuh bumping, kita mau tahu frekuensi natural jembatannya. Kayak gitu. Ini dilakukan di kondisi awal, pertama kali sebelum tes statik, sama kondisi akhir setelah tes statik selesai. Jadi di sini dan di awal. Buat ngetahuin apakah ada efek dari pembebanan full terhadap jembatan. Ini nggak full sih, ini sekitar 70-80% beban desain. Kayak gitu. Ini yang nanti teman-teman bakal lihat di hari H, akan lama karena kita mengkoordinasi 30 truk buat parkir sesuai dengan titik yang kita inginkan. Kebayang ya, hari H kita bakal ngapain? Ada pertanyaan? Ya. Sudah clear semuanya? Terkait metode, saya pingin masing-masing tim bikin metode terkait sama rencana di lokasi masing-masing. Nanti kita bahas kurang lebihnya dan ada metode yang lebih baik atau emang metode itu udah paling baik. Kayak gitu. Oke, sip. Sudah. Kak, berarti untuk metodenya tadi yang dijelasin aja ya, Kak? Atau kalian mau cari Pilihannya. metode selain itu juga boleh. Pakai metode yang dijelasin juga boleh. Lebih lihat ininya sih. Kalian lihat lajurnya sisa berapa, traffic masih bisa lewat atau enggak. Kalau pakai metode yang tadi, kayak gitu. Nanti kita diskusi aja masing-masing lokasi. Jadi kalian bikin paparannya dari kalian. Rencana metode konstruksi lokasi kalian seperti apa, gitu. Tutup kontraflow-nya di sini, tutup flow-nya di sini, akses jalan ada di mana lagi, gitu. Sip. Oke. Ini kan kemarin request-nya ini kan kita masuk metode dulu sebelum pondasi kan. Jadi biar kita ngerjain metode dulu aja. Gitu. Oke deh. Ada pertanyaan buat pertemuan hari ini? Sudah clear semua? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita ketemu di lapangan ya, hari Senin. Kabar-kabar aja, rencana kalian seperti apa. Yang pasti sejauh ini kabar dari kontraktor, pengujiannya 18-19. Cuman kalau 1 hari dirasa cukup 1 hari. Yang pasti nanti saya harus di sana kondisi kritis. Jadi di awal, di tengah, dan di akhir pengujian. Gitu. Ya udah, kalau udah nggak ada pertanyaan, hari ini saya tutup ya pertemuannya. Makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di hari Senin, fisik langsung. Semoga semuanya sehat. Sampai ketemu hari Senin, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Masih Ya, banyak. sama-sama. Terima kasih, Kak.